Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Onyx, bersama saya Renita dan ada salah satu narasumber kita yang luar biasa. Ada dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Bapak Raka Sukma Purnama yang biasa sering kita kenal dengan Bapak Raka. Baik Bapak, dan pastinya dalam acara podcast Bincang si Bincang, tempat paling asik bincang-bincang seputar keimigrasian dengan tema kita kali ini yaitu inovasi layanan keimigrasian berintegritas menuju wilayah bebas korupsi 2021. Dan pastinya kita harus lebih kenal lagi bersama narasumber kita. Katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang Bapak. Jadi kita harus lebih kenal lebih dekat ya Bapak. Biar gak cuma saya yang merasakan kenal dengan Bapak, tapi seluruh sahabat Onyx juga merasakan. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, kelihatan kok ya. Sehat, kita berkumpul di sini dan sebagai informasi sahabat Onyx, kita tetap menjaga jarak dan menggunakan masker ya. Terus Bapak bisa dong sharing sama kita pengalaman Bapak juga mulai dari karir sampai akhirnya Bapak bisa diamanatkan menjadi Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang Sobat Onyx Radio. Kalau berbicara mengenai karir ya, perjalanan saya ini lulusan dari Akademi Imigrasi Angkatan 5. Dulu mulai ikut pendidikan di tahun 2000 dan tahun 2004 alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas. Berbagai macam pengalaman ya, mulai dari pendidikan sehingga akhirnya lulus pertama kali ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Lalu setelah itu berpindah lagi ke Jakarta Selatan, lalu ke Soekarno-Hatta, ke Pati, ke Surabaya, imigrasi Surabaya, lalu ke Jakarta Pusat. Akhirnya di tahun 2017 mendapatkan amanah menjadi Kepala Kantor Imigrasi di Kediri. Sehingga akhirnya di tahun 2020 saya pun pindah ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan ini. Oke, berarti sekitar 1 tahun baru menjabat di sini Bapak ya? Kurang lebih 1,5 tahun ya. Luar biasa. Ini selama 1 tahun Bapak pengalamannya dong sharing di kota Balikpapan gimana? Kota Balikpapan kota yang nyaman ya. Kebetulan saya juga dulu SD di Samarinda. Oke. Jadi saya dari kelas 2 SD sampai SMP itu di Samarinda. Jadi kalau kata orang kalau sudah minum air Sungai Mahakam nanti akan kembali lagi. Ya. Jadi saya kembali lagi ke Balikpapan ini, di kota Balikpapan, dan alhamdulillah di sini bisa juga bertemu dengan kawan-kawan lain, menambah saudara gitu di sini. Oke, jadi itu dia ya sahabat Onyx, background langsung dari Pak Raka Sukma Purnama. Nah, tema kita kali ini adalah inovasi layanan keimigrasian berintegritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021 Bapak. Ya. Nah, bisa sharing nggak sih Bapak inovasi layanan keimigrasian yang seperti apa yang berintegritas itu? Integritas ya, jadi kalau kita bicara integritas itu sebenarnya hal yang paling mutlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kita ini ASN, kita ini pelayanan publik, jadi harus memiliki integritas. Ya, jadi jangan juga membeda-bedakan siapapun yang kita layani. Kita harus memiliki pemikiran bahwa kita tuh harus selalu memberikan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik. Ya bukan 3S lagi tapi menjadi 5S. 5S. Jadi bagaimana integritas itu bisa dibentuk? Ya tentunya harus dari diri kita sendiri. Kita harus mempunyai kesadaran, harus mempunyai pemikiran bahwa saat ini instansi pemerintahan, dan saya rasa di semua instansi pemerintahan ya, kita harus menerapkan 5S tersebut. Harus memiliki integritas, juga harus bekerja, memang kita harus melayani publik gitu ya. Bukan lagi kita dilayani, tapi kita harus betul-betul bisa melayani publik. Baik. Kita ini diberi gaji ya oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat dengan baik. Oke, jadi memang ada salah satu, bukan pressure sih Bapak, tapi lebih ke kewajiban ya, karena sudah merasa digaji oleh pemerintah. Jadi satu langkahnya adalah untuk mewujudkan dan juga melakukan inovasi-inovasi layanan yang terus dikembangkan. Iya, betul. Oke, nah dari
pihak imigrasi sendiri, Bapak, inovasi dari yang sudah dilakukan untuk mewujudkan zona integritas nih Bapak, menuju wilayah bebas dari korupsi itu apa saja? Ya tentunya yang pertama kita harus ini dulu ya, melakukan penandatanganan fakta integritas. Ada perjanjian antara pimpinan kami dengan kita di sini, antara saya juga dengan para anggota, di mana awal mula perjanjian ini tentunya berisi materi-materi yang ada di dalamnya, apa-apa saja yang memang perlu kita wujudkan dalam kita mewujudkan zona integritas sehingga kedepannya kita bisa memperoleh predikat WBK dan WBBM. Nah itu adalah hal yang pertama. Jadi harus ada pola pikir yang berubah, budaya kerja yang berubah, yang seperti tadi saya sampaikan. Tidak ada lagi istilah kalau bisa diperlama kenapa harus dipercepat. Tidak lagi ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Ya, jadi benar. semua sekarang harus betul-betul berubah bagaimana kita bisa memberikan kembali pelayanan terbaik kepada masyarakat itu. Oke, jadi sekarang serba cepat ya Bapak ya? Harus serba cepat. Upayakan segala sesuatunya benar-benar harus sesuai dengan inovasi layanan yang tadi dikembangkan adalah salah satunya dengan kecepatan-kecepatan yang diberikan. Ya, namun tentunya harus sesuai dengan SOP ya, Benar. harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu dia harus sesuai dengan SOP dari perusahaan sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri selama di imigrasi Balikpapan, kan sudah sekitar 1 tahun berarti Bapak ya? Iya. 1 tahun. Untuk dari Bapak apa sih yang udah dibuat nih untuk imigrasi Balikpapan? Untuk imigrasi Balikpapan Iya ya. dong, Kebetulan saya di sini punya teamwork yang luar biasa ya. Saya ingat sekali pertama kali saya ke sini masih kantor ini kebetulan baru tahun 2021 ini baru diresmikan. Ya, jadi kita ini baru menempati kantor baru di sini dengan segala kekurangan ya. Dengan kantor baru pastinya segala fasilitas itu masih kurang. Nah, lalu saya juga melihat bagaimana kawan-kawan itu melayani masyarakat, memiliki keinginan yang tulus tetapi tidak didukung oleh sarpras yang ada. Sehingga saat itu, saat kami bergabung di sini, kita mengumpulkan stakeholder, mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari stakeholder lain, ya, instansi pemerintahan. Kami pun belajar, sehingga akhirnya kami pun mempunyai keinginan dan komitmen bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana, selain juga meningkatkan mental daripada pegawai itu sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun ini berbagai sarpras sudah kita perbaiki ya. Mulai dari ruangan ramah HAM mungkin untuk difabel dan untuk masyarakat pengguna layanan baik WNI, WNA dan bahkan juga untuk pegawai itu sendiri sehingga bisa berimbang gitu ya. Intinya saya ingin semua ini kita sini sebagai keluarga. Ya. Jadi tidak ada pressure yang berlebihan gitu. Saya ingin semuanya itu bekerja dengan apa adanya. Namun yang paling utama sekali lagi adalah gimana kita bisa memberikan pelayanan itu kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat senang, masyarakat puas, kami pun tentu merasa sangat senang ya kalau pelayanan kami juga mendapatkan apresiasi. Namun tentunya untuk mendapatkan apresiasi itu tidak bisa dengan mudah, perlu proses. Nah, proses ini yang selama 1 tahun kami coba untuk terus belajar, ya kami coba untuk perbaiki sehingga akhirnya saat ini alhamdulillah banyak juga dari instansi pemerintahan maupun pimpinan juga memberikan apresiasi lah atas apa yang sudah kami lakukan. Wih, luar biasa, keren banget. Jadi padahal baru terbilang baru loh Bapak setahun ya, tapi tetap bisa memberikan yang terbaik untuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan. Tapi tadi saya lihat di video nih Bapak ada rooftopnya juga di sini ternyata ya. Oh iya, rooftop. Keren banget. Jadi berarti sering kegiatan juga di rooftop Pak? Iya, kebetulan mungkin dari kami ini pegawai banyak yang masih muda ya, jadi milenial. Jadi rooftop itu memang sarana kami untuk berkumpul. Biasanya kita berkumpul itu setelah selesai jam kerja ya. Jam kerja. Itu mungkin jam 4:30 lah setelah sholat asar kita biasanya kumpul tuh di atas. Nah di atas ini biasanya kami dengar masukan nih dari para pegawai. Apa yang kurang? Terus apa yang harus kita lakukan biar orang itu merasa senang lah gitu ya mendapatkan pelayanan di kita. Nah dari sana itu, dari Taman Inspirasi namanya di atas ya. Oh, Taman Inspirasi. Ya, Taman Inspirasi itu yang membangun juga ya kita-kita sendiri gitu ya. Nah dari situ banyak tuh inovasi, banyak masukan-masukan lah yang kita dapat sehingga akhirnya ya seperti mungkin yang bisa
saksikan saat ini ya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kantor imigrasi Balikpapan. Nah, salah satunya podcast bincang si bintang ini dari atas juga nggak sih Bapak idenya? Nah, ini juga ya. Jadi kan biasanya ya kalau kantor pemerintahan itu kan terkesannya kaku gitu ya. Benar. Orang tuh wah datang ke kantor pemerintahan. Nah, image ini yang ingin kita rubah sebetulnya. Kita ingin betul-betul mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kan, wah datang ke kantor pemerintahan harus seperti apa ya. Memang ada aturan-aturan ya tetap ya untuk datang ke sebuah kantor pemerintahan, tapi intinya adalah bagaimana kita ingin betul-betul hadir di tengah masyarakat, bagaimana kita ingin memberikan pelayanan yang setara dengan bintang 6. Waduh, bukan Dan bintang 5 bintang lagi lima Pak ya? bintang 6. Bintang 6, luar biasa. Kapan-kapan kita podcast di atas nih Bapak. Boleh. Oke, nah tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain juga nih Pak. Ada katanya di bulan Oktober ini Hari Dharma Karya Dika. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama bulan Oktober di Hari Dharma Karya Dika 2021 apa aja Pak? Dharma Karya Dika ya, Oktober ini memang banyak sekali nih arahan-arahan dari pimpinan yang harus kita lakukan. Intinya adalah Dharma Karya Dika itu kan bagaimana kita sebagai insan manusia ini ya, memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dengan aturan yang ada. Jadi kita ini ya Dharma Karya Dika gitu artinya ya. Jadi manusia ini diberikan kelebihan oleh Allah itu kemampuan nih untuk bekerja. Tapi bagaimana bekerjanya? Pastinya sesuai dengan aturan. Untuk di Kementerian Hukum HAM sendiri, kita memang banyak kegiatan ya. Selain untuk meningkatkan citra positif kami juga ya. Tapi bukan hanya lip service ya, harus baik-baik. Tapi betul-betul ada aksi nyata yang kita lakukan. Aksi kegiatan-kegiatan sosial misalkan akan kita lakukan di Hari Dharma Karya Dika ini, lalu ada kegiatan loka karya ya, dan juga ada penguatan dari pimpinan untuk mengevaluasi kita lah bagaimana kita ini selama kurun waktu 1 tahun ini bekerja itu sudah sejauh apa sih kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, sudah sebanyak apa sih masyarakat merasa terpuaskan atas pelayanan yang kami berikan. Nah ini lebih ke bagaimana kita itu meningkatkan citra Kementerian Hukum dan HAM sehingga akhirnya masyarakat itu betul-betul puas dan bukan hanya kita slogan ya, bukan hanya wah kita harus baik, tapi intinya di dalam tidak baik gitu. Betul. Nah ini yang ingin ditegaskan oleh pimpinan dalam Hari Dharma Karya Dika ini. Oke, jadi nggak cuman kata-kata atau simbol-simbol saja Betul. Pak ya, tapi Iya. dari perlakuan pun juga baik-baik dan Iya. baik ya Bapak. Betul. Oke, terus harapan Bapak sendiri untuk Kemenkumham Iya. itu seperti apa Bapak? Yang mendatang? Kemenkumham HAM mendatang? ya menurut saya sudah sangat baik ya Kemenkumhamnya. Tinggal kita, tapi orang itu tidak ada yang merasa puas ya. Benar. Pasti kita berbuat apapun yang terbaik pasti ingin lebih. Ya kalau harapan saya sih kita harus menyesuaikan situasi dan keadaan. Tidak bisa stagnan di situ, tidak bisa cepat berpuas diri. Gitu ya. Kita harus tetap bermotivasi, kita harus punya inovasi, kita harus punya keinginan. Dan harapan sih ke depannya tentunya dukungan ya dari para pimpinan, stakeholder yang lain agar memberikan juga kesempatan gitu kepada kami semua. Kami betul-betul ingin secara tulus dan ikhlas memberikan sesuatu yang terbaik gitu kepada masyarakat ya. Jadi bukan hanya seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya bicara saja tapi ada actionnya gitu ya. Jadi ke depannya juga harapan yang kita inginkan masyarakat itu menilai Kementerian Hukum dan HAM ini dari segi yang positif gitu ya. Positif sekali sehingga bisalah merasakan. Jadi silakan masyarakat juga datang sendiri dan merasakan ya pelayanan yang bisa kami berikan kepada masyarakat itu sendiri. Oke, luar biasa. Dan pastinya juga itu karena masyarakat sekarang sudah pinter-pinter ya Bapak. Betul. Nah, jadi mau menarik hati masyarakat pun sekarang harus lebih ekstra lagi gitu. Kan kalau dulu misalnya kalau ngeliat dari kata-kata aja kayak baik, baru 5S dan segala macam itu kayaknya udah biasa ya Bapak ya. Tapi dari sini sendiri ternyata menarik hati seluruh masyarakat pun sahabat Onyx juga itu dengan action secara langsung. Oke, Bapak sebelum kita break nih Bapak, saya mau nanya dari tadi. Ini kan ada beruang, di situ juga ada beruang. Itu apa sih Pak? Coba jelasin dulu. Ini nih Penasaran jadi gitu. kita ini kan sedang
ikut kontestasi WBK ya. Oke. Jadi kami ini untuk menyemangati gitu semangat kami. Ini kebetulan juga beruang itu karena maskot Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Kan? Jadi banyak arti dan kandungan di dalamnya gitu. Jadi oleh karena itu kita memang ngebuat ini sengaja gitu ya untuk juga memotivasi kita. Kita harus lebih berani, kita harus lebih baik gitu. Kita harus menjadi maskot juga di Kota Balikpapan ini. Kantor imigrasi Balikpapan harus jadi maskot. Jadi orang itu kalau ke Balikpapan nggak ke kantor imigrasi nggak lengkap. Gitu. Bener. Oke, terima kasih Bapak. Nanti kita bakal kembali lagi. Sahabat Onyx jangan kemana-mana. Bareng Renita dan juga Pak Raka. Halo. Halo Dema. Iya, Ma. Dema sudah belajar? Sudah. Dema sudah makan? Sudah. Dema sudah mandi belum? Udah. Sekarang Dema lagi ngapain? Mas lagi dengerin Onyx Radio 88,7 FM. Stay tune. Hah? Balikpapan's #1 hit music station, Double 8.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx balik bersama Renita dan juga Pak Raka Sukma Purnama adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Balikpapan. Tadi udah ngebahas tentang background Bapak dan juga ngebahas tentang inovasi-inovasi layanan. Terus tadi Bapak udah sounding duluan nih tentang adanya program warga negara Indonesia yang ingin membuat paspor. Oh iya, Bapak ya. Ada namanya kegiatan-kegiatan atau program-program terbaru dari keimigrasian untuk WNI itu apa aja Bapak? Di kami banyak ya inovasi khususnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena core bisnis kami ini kan ada di pembuatan paspor ya khususnya untuk warga negara Indonesia dan dalam masa pandemi COVID ini kami juga menciptakan inovasi yang inovasi itu kami ciptakan memang untuk meng-cut gitu ya agar jangan sampai penyebaran COVID-19 ini bertambah khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan kepada seluruh warga di Balikpapan gitu. Jadi antara lain seperti adanya kegiatan Easy Paspor nih. Jadi kalau seperti biasanya kan orang harus datang ke kantor imigrasi ya satu persatu datang atau mungkin rombongan. Namun kami sekarang ingin menciptakan sesuatu hal yang out of the box gitu ya. Jadi kami yang datang ke masyarakat. Gitu, Pak, ya? Kami yang akan datang ke masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti tinggal mengajukan permohonan ke kami, ya kami akan mendatangi itu. Datangi di tempat berarti Pak ya? Langsung datang ke tempat, petugas di sana, jadi melakukan proses seperti yang apa dilakukan di kantor, tapi langsung datang on the spot ke tempat masyarakat. Itu dia, namanya itu. Easy Paspor. Easy Paspor. Ini nih sahabat Onyx ya, tuh. Ini Easy Paspor adalah kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan. Nanti bakal ada program-program lainnya juga, tapi yang kita bahas kali ini adalah Easy Paspornya. Nah itu ternyata untuk menekan penyebaran COVID-19 Bapak ya, karena lagi di pandemi nih. Jadi dari kantor imigrasi sendiri membuat inovasi terbaru, yaitu Easy Paspor supaya seluruh sahabat Onyx yang mau membuat paspor tuh nggak langsung datang ke kantor imigrasi rame-rame. Iya, betul. Jadi bisa langsung dihubungin aja melalui permohonan tadi Bapak ya, langsung didatangi oleh petugas. Nah, kalau untuk biaya sendiri Bapak kan mungkin adakah perbedaan antara membuat paspor dari kantor imigrasi atau didatengin tadi itu dengan program Easy Paspor, ada biaya tambahan nggak Bapak? Ada perbedaan nggak? Saya pastikan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sama sesuai dengan PMBP ya. Karena itu salah satu juga komitmen kami tadi ya, ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya di situ tidak ada sedikit pun tambahan biaya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dipastikan tidak ada biaya tambahan sedikit pun. Jadi kalau misalnya ada, nah itu beneran kantor imigrasi atau yang lain ya Bapak ya? Betul. Silakan langsung dilaporkan ke saya. Langsung dilaporkan ke Pak Raka ini ya. Terus ada juga nggak Bapak atau program-program lainnya di Easy Paspor ini? Selain untuk WNI, ada untuk WNA ya. Tapi untuk WNI ini selain Easy Paspor sebetulnya banyak di kami ya. Jadi untuk pelayanan ramah HAM ya. Kan ada juga terkadang masyarakat ya dalam kondisi tertentu, misalkan sedang sakit ya, tidak bisa datang ke kantor imigrasi. Dulu zaman itu ya, mungkin sampai bawa infusnya ada juga datang ke kantor ya. Tapi kita melihat situasi saat ini ya,
Ya itu juga salah satu bentuk pelayanan yang kami berikan. Jadi kami yang akan datang. Jadi ada beberapa kegiatan ya, saat itu ada juga orang yang memang urgent sekali harus pergi ke luar negeri tapi dia tidak bisa datang ke kantor. Jadi kami yang datang ke sana. Kami yang datang ke sana untuk memberikan pelayanan, melakukan prosesnya di rumah sakit saat itu ya, sampai dengan paspor itu selesai kami antar. Mantap. Ke yang bersangkutan gitu ya. Kami antar ke bersangkutan. Ya alhamdulillah dapat animo yang sangat baik ya, meskipun tujuan niat kami sih sebetulnya bukan hanya apresiasi ya, karena ya memang itu tugas kami gitu. Kami ingin apa sih yang bisa kami berikan kepada masyarakat, nah itu yang ingin kami lakukan selama ini. Oke, tapi kalau nggak salah itu namanya program Perda ya Bapak ya? Iya. Peraturan daerah bukan? Pelayanan ramah darurat. Pelayanan ramah darurat. Iya. Terus saya dengar-dengar juga ada namanya melawai. Itu apa Bapak melawai itu? Apakah Melawai. yang di sana yang suka nongkrong anak-anak muda? Bukan? Jadi di kita ini kan ini ya, kami menciptakan inovasi itu dengan nama-nama kearifan lokal. Benar, kayak gitu tadi dia. beruang madu ini ternyata Betul. diikutsertakan. Iya, gitu. Oke. Jadi kalau melawai ini ya sistemnya kita memberikan informasi ya. Jadi kita ada sebuah aplikasi. Jadi masyarakat itu tidak harus langsung telepon ke petugas, tidak harus datang ke kantor imigrasi. Jadi ada inovasi seperti itu. Nanti ada nomor yang kami berikan ya. Jadi mulai dari paspor misalkan ya, biaya paspor berapa, posisi paspor apakah sudah selesai atau belum, lalu paspor sudah jadi apa belum, itu nanti akan diinformasikan. Oke. Ya, jadi masyarakat nggak usah khawatir, kami akan menginformasikan, oh paspor sudah selesai bisa diambil gitu ya. Bahkan dalam suatu kondisi dan keadaan tertentu, kalau masyarakat misalkan Pak saya begini, kondisi lagi sakit, itu tadi kita Itu antar. tetap ya. Gitu. Oke, namanya melayani melalui WhatsApp Bapak ya Iya, berarti betul. ya. Oke. Itu 24 jam nggak Bapak? 24 jam. Jangan curhat ya sahabat Ade selama 24 jam. Nanti tiba-tiba 24 jam daripada nggak ngapa-ngapain ya Bapak iseng dia malam-malam. Jadi ada melawai, terus ada perda pelayanan ramah darurat yang Ya. disediakan di Easy Passport ini sahabat Betul. Onyx. Terus saya lihat juga kemarin tuh ada kotak kecil Ya. saat foto wawancara Pak. Oh iya. Itu apa iya. tuh? Itu ya awalnya ada pemohon paspor nih, kebetulan dia wanita ya, ibu-ibu ya. Kami melihat di situ kan, kok ibu ini sepertinya agak kesulitan saat wawancara kan, megang tas beliau itu kan, geser sana, geser sini. Mungkin kalau mau ditaruh di bawah kan kotor mungkin ya, gitu ya. Betul. Jadi akhirnya ini masukan dari kawan-kawan Pak, gimana kalau kita ciptakan tuntas namanya, tatakan untuk tas. Gitu. Mungkin itu simple ya, simple tapi ya bermanfaat gitu ya. benar. Jadi ibu-ibu tuh ya karena sudah ada tempatnya bersih ya, beliau taruh di situ. Gitu. Jadi nggak takut lagi tas mahal-mahal mau ditaruh bawah sayang. Biasanya Bisa, gitu, bisa. tasku mahal nih, taruh di bawah sayang. Pakai Betul. tuntas aja berarti disediakan langsung ya Iya, Bapak. betul. Itu adalah tatakan untuk tas. Tuntas. Jadi siapa aja kalau datang ke imigrasi mau cobain ya Pak ya. Siapa tahu Iya. kesini mau cobain tuntas karena dengar ini kan Bapak. Betul. Tuntas itu apa sih? Tuntas, tatakan untuk tas kayak gimana bentuknya? Ternyata datang ke sini mau ngapain Mbak? Bisa dibantu. Mau cobain tatakan untuk tas. Khusus datang ke sini ya. Khusus datang ke sini. Oke, terus kalau untuk inovasi pemohon lansia atau disabilitas Pak, Ya. itu ada juga nggak sih Pak program-program yang disediakan dari Easy Passport ini? Ada yang tadi saya sampaikan juga ya, berarti ada memang program kami, inovasi kami yang langsung datang ke masyarakat gitu ya, khususnya yang di Febel ini. Bukan hanya kami datang sebetulnya, kalau masyarakat ya khususnya yang di Febel tadi itu akan datang ya, kelompok rentan. Kami menyiapkan ruangan khusus sendiri, jadi kami pisahkan memang itu. Jadi mereka menjadi pemohon prioritas gitu. Kami siapkan tempat khusus, ya sama tempatnya di lantai 3, namun ruangannya khusus sehingga bisa langsung dilayani masyarakat, mulai dari ibu hamil atau menyusui, anak-anak, lalu yang lansia, Ini yang lansia difabel. semua nih Pak. Seperti itu. Lansia dan juga difabel juga disediakan berarti Iya, Pak. Itu namanya LAPMER ya. LAPMER. Layanan prioritas melayani kelompok rentan. Luar biasa. Mantap loh. Tadi ada namanya melawai, melayani melalui WhatsApp. Terus Iya. ada perda, pelayanan ramah darurat. Iya. Terus ada tuntas ya Bapak, Iya, tatakan untuk untuk tas. tas. Dan gak ketinggalan ada LAPMER, Iya. layanan prioritas melayani kelompok rentan. Iya. Ada lagi nggak Pak? Yang lain program-program yang disingkat-singkat Ada pokoknya nih, Balikpapan. ada lagi nih, namanya Apa-apa? amplang. Wah. Nah, ambil paspor langsung pulang. Waduh. Itu gimana Pak program amplang nih?
Ya kita juga sama ya dalam memutus penyebaran COVID ini agar tidak banyak pertemuan antara pemohon dan petugas. Kami ciptakanlah inovasi seperti itu ya. Jadi seperti drive-thru gitu. Jadi kalau pemohon ingin mengambil paspor ya tidak harus turun, ketemu petugas dan sebagainya. Jadi kami menyiapkan tempat ya untuk drive-thru, silakan datang di dalam kendaraan, tidak usah turun, tinggal memberikan kode bukti billing pembayaran, nanti petugas yang akan menyerahkan. Nah mantap, jadi kayak cuma makan aja yang drive-thru Pak ya? Nggak cuma makanan, nggak cuma swab yang drive-thru, tapi ternyata ngambil paspor pun juga bisa drive-thru, namanya amplang. Ambil paspor langsung pulang. Terus ada juga nggak sih Bapak tentang program-program lainnya sebelum kita break nih Bapak? Ya. Kami baru lagi menciptakan inovasi ya, namanya Asiap nih. Atta Halilintar bukan? Namanya Asiap. Asiap, itu nggak Pak nadanya? Ya tapi ini double P. Oh double P, oke. Jadi Asiap itu aplikasi yang kita buat ya, ini untuk memudahkan bukan hanya petugas tapi masyarakat. Kalau kita melihat kan yang seperti sebelum-sebelumnya nih, mungkin setelah paspor itu selesai ya paspor disimpan seperti biasa ya. Tapi dengan adanya inovasi Asiap ini memudahkan petugas, jadi paspor setelah jadi nanti akan di-scan barcode ya, sehingga penempatannya pun bisa lebih sesuai. Itu untuk memudahkan petugas. Lalu untuk kemudahan bagi masyarakat, tentunya saat masyarakat tadi akan mengambil paspor, tidak memerlukan waktu yang lama itu. Mungkin kurang dari 1 menit juga sudah bisa ketahuan. Udah bisa, ya? Begitu datang, serahkan kode billing pembayaran, scan barcode, nanti akan tertera di komputer posisi paspor ada di mana. Sehingga itu sangat-sangat memudahkan masyarakat. Jadi bukan hanya yang drive-thru, bahkan orang yang datang secara manual nih istilahnya ya, datang ke kantor imigrasi juga ya bisa langsung cepat dilayani. Oke, itu dia sahabat Anies, namanya adalah Asiap. program Asiap. Double P tapinya ya. Nanti besok-besok bawa ada lagi Aurel. Oh mantap banget sahabat Onyx ya. Jadi kalau Mamang mau membuat paspor terus lagi pandemi terus takut nih bayar rame-rame, kan biasanya kan imigrasi tuh rame ya Bapak. Orang-orang taunya rame di sana, ngantri lagi gitu. Mendingan bisa melalui program Melawai, melayani melalui WhatsApp, nanti bakal di-share juga Bapak nomor handphonenya ya. Terus ada yang namanya kalau sahabat Onyx pemohon yang sedang sakit di rumah sakit atau mau dirujuk ke luar negeri Bapak terus tidak memungkinkan untuk datang ke sini, itu bisa langsung mengikuti pelayanan Rama Darurat atau Perda. Oke, terus kemudian juga ada yang namanya tatakan untuk tas atau tuntas. Ini sahabat Onyx bisa ngerasain kalau datang langsung ke imigrasi, bilangnya sama petugas nanti diantar ya Mas. Terus kemudian itu juga ada yang namanya Lapmer. Ya, ini bukan tempat mainan ya, bukan, tapi ini layanan prioritas melayani kelompok rentan seperti anak-anak ya Pak ya, atau lansia. Terus disabilitas itu juga bisa dilayani. Kemudian kalau mau datang ambil paspor terus nggak pakai turun atau drive-thru itu bisa melalui program Amplang. Ambil paspor langsung pulang. Dan terakhir ada program Asiap, aplikasi aman penyimpanan paspor. Ini biar kita tahu paspor kita ada di mana ya Bapak ya, sebagai aman dan gimananya itu melalui sudah dapat pengakuan hak cipta aplikasi yang sudah dijelaskan melalui Asiap tadi. Luar biasa sahabat Onyx ya. Dan pasti nanti kita bakal ada program-program lainnya spesial untuk podcast hari ini, Bincang Si Bintang bersama Pak Raka Sukma Purnama dan Renita. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, sesi terakhir di podcast Bincang Si Bintang, tempat paling asik bincang-bincang seputar keimigrasian bersama saya Renita dan ada Bapak Raka Sukma Purnama. Tadi kita ngebahas seputaran WNI dengan program-program serunya Pak ya. Ada Lapmer, pokoknya sekitar Balikpapan. Tapi nggak ketinggalan nih, ada juga untuk WNA. Program-program serunya itu apa sih Bapak, boleh di-sharing nggak? Karena ini udah muncul nih ya, si Bekantan. Oke, silakan Bapak.
Iya, jadi kita harus adil nih, Benar, adil nih. adil ya. Ada pelayanan WNI dan ada pelayanan WNA memang di Benar. kami core bisnisnya kan seperti itu. Jadi ada inovasi namanya Si Bekantan. Ini hampir sama ya dengan Easy Passport. Kalau Easy Passport tadi untuk warga negara Indonesia. Nah Si Bekantan itu untuk warga negara asing gitu. Dan mungkin ya di Kalimantan Timur nih khususnya baru kan di Balikpapan nih yang punya seperti itu. Oke. Ya, jadi sama halnya dengan yang WNI, nanti juga masyarakat ya warga negara asing yang ingin mengajukan perpanjangan izin tinggal dan sebagainya itu bisa langsung menghubungi kantor imigrasi Balikpapan. Nanti kami akan datang ke sana. Langsung datang juga Bapak Langsung ya? datang juga. Oke, Iya. itu namanya Si Bekantan. Atau Betul. panjangannya apa tuh Bapak? Imigrasi berikan kenyamanan Kenyamanan. pelayanan izin tinggal tanpa data. Si Bekantan nih sahabat Onyx nih ada di sini nih. Seru banget ya. Jadi pokoknya Si Bekantan ini adalah program untuk warga negara asing Iya. biar nggak ketinggalan sama warga negara Indonesia juga ya Bapak. Iya. Kalau warga negara Indonesia yang mau buat paspor ada namanya Easy Passport. Kalau untuk negara asing sendiri yang mau buat paspor itu ada namanya Si Bekantan, imigrasi berikan kenyamanan pelayanan izin tinggal tanpa datang. Luar biasa. Nah, Iya. jadi dibukanya pintu masuk WNA untuk kesiapannya sendiri, ini Bapak dari Imigrasi Balikpapan itu seperti apa? Ya, sesuai dengan Permen Kumham yang terbaru ya, Ya. nomor 34 2021 ini Siap. memang border kita sudah ada sedikit kelonggaran ya dibuka. Memang sebetulnya sih semuanya harus mengarah dan mengacu pada kesehatan terlebih dahulu ya. Kesehatan baru setelah itu imigrasi. Nah, untuk di imigrasi sendiri intinya kami di Imigrasi Balikpapan yang membawahi TPI Seminggan Balikpapan, kami siap ya, intinya kami siap melayani masyarakat warga negara asing khususnya untuk datang ke kantor imigrasi Balikpapan atau ke kota Balikpapan ini. Memang tapi sampai saat ini hanya ada beberapa bandara saja yang masih diberikan perizinan ya, dan di Balikpapan ini belum. Tapi saya yakin mungkin dalam waktu dekat ya, karena sekarang juga alhamdulillahnya COVID sudah semakin menurun. Alhamdulillah Pak. Jadi kemungkinan juga ke Bandara Sepinggan ini akan segera beroperasi gitu, khususnya untuk warga negara asing yang datang dari luar negeri. Dari luar negeri. Itu dia sahabat Indonesia. Iya. Tapi pengawasan-pengawasan yang diberikan untuk orang asing nih, khususnya di Balikpapan itu seperti apa Bapak? Ada nggak sih? Iya. Atau tim-tim khususnya gitu? Jadi sesuai dengan Permen Kumham nomor 50 ya, kita itu punya namanya Timpora, tim pengawasan orang asing di situ ya. Jadi itu terdiri dari berbagai macam stakeholder lah ada di dalamnya. Kita ini bekerja sama. Jadi Timpora itu seperti sebuah wadah ya. Jadi sesama stakeholder mungkin dari kita, dari kepolisian, TNI, Bea Cukai dan masih banyak lagi yang lain ya. Niat kita adalah satu, untuk menjaga kedaulatan NKRI. Jadi kita di situ bisa saling sharing informasi, saling mengevaluasi, lalu juga mungkin kita bisa melakukan kegiatan operasi gabungan bersama ini ya, dalam mengawasi keberadaan maupun kegiatan warga negara asing khususnya yang ada di Kota Balikpapan dan wilayah kerja di kantor imigrasi Balikpapan ini sendiri. Oke, itu namanya adalah Timpora. Timpora, tim pengawasan orang asing. Bapak saya penasaran deh, siapa Ya. sih Pak yang bikin singkatan-singkatan ini semua? Singkat- Ada nggak tim kreatifnya? Ada di kantor Balikpapan ini banyak, iya. Balikpapan paling banyak berarti. Wah luar biasa karena memang tadi kata Bapak Ya. Balikpapan yang pertama ngebuat kayak gini gitu ya. Banyak, Sejauh ini banyak ya. yang banyak paling dari unik Kota lah ya Balikpapan. Bapak ya. Ya. Karena memang mengambil dari beberapa tempat-tempat wisata atau Ya. tempat-tempat yang terkenal di Kota Balikpapan. Itu namanya ada Timpora, pengawasan orang asing. Iya. Terus banyak nih Pak ya, ada inovasi-inovasi terbaru yang di-sharing di hari ini untuk sahabat Onyx. Tujuannya itu apa sih Pak? Tujuannya satu ya, kalau dari penamaan tentunya Ya. kita kan menggunakan penamaan sesuai dengan kearifan lokal ya. Ya. Ingin juga nama-nama yang tadi kita buatkan inovasi ini juga tidak hanya di Kota Balikpapan atau di wilayah Balikpapan, tapi juga bisa secara nasional atau bahkan internasional ya. Seperti tadi ada Si Bekantan nih, kan orang asing semua nih. Mungkin dia juga akan terkenal nih ke seluruh dunia. Wah, itu ada Si Bekantan namanya. Ada seperti Bekantan itu. namanya. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua tentunya dalam masa pandemi COVID ini kita harus ya berinovasi ya. Kita bagaimana berpikir caranya kita bisa memberikan pelayanan tanpa membahayakan.
Ya, salah satunya ya seperti itu, mengurangi interaksi antara petugas maupun pemohon. Jadi banyaklah inovasi yang memang kita ciptakan khususnya dalam masa pandemi COVID ini. Kita betul-betul ingin membantu ya bagaimana caranya ini agar penyebaran ini tidak semakin meluas. Gitu. Iya, jadi salah satu langkahnya adalah untuk menekan penyebaran, COVID-19 betul. Bapak. Tapi ada ketinggalan satu nih Bapak. Ya. Di sebelah sini, saya pikir kan dari tadi itu kan tempat Balikpapan ada Lapmer, terus ada yang namanya Amplang, terus juga ada Perda dan sebagainya, Bapak ada juga Melawai. Nggak ketinggalan ternyata Monpera ya. Monpera itu juga ada ternyata, panjangannya adalah Monitoring online pelaporan gratifikasi. Nah itu seperti apa sih Pak programnya maksudnya? Iya, jadi untuk mewujudkan zona integritas ini ya, biar kantor ini terbebas dari yang namanya suap, gratifikasi. Nah kita bikin nih inovasi namanya Monpera. Monpera, ya. oke. Jadi Monpera ini untuk menjaga diri kita lah ya. Jangan sampai kita itu menerima gratifikasi gitu. Pelayanan itu jangan sampai menerima gratifikasi. Memang terkadang ada orang yang merasa puas ya dengan pelayanan sehingga dia memberikan sesuatu. Nah, itu yang harus kita tolak ya. Dan kita juga harus laporkan, bukan hanya kita tolak, tapi di kami ini ada tim namanya unit pengendalian gratifikasi. Jadi harus kita laporkan. Nah, ini kita lebih permudah lagi. Jadi dia secara online ya. Oke. Jadi bisa langsung real time gitu ya. Ada orang ini kita tolak, lapor langsung ya Pak ya? Langsung kita Nah, ini ada laporkan. scan barcode untuk melaporkannya Iya, juga. betul. Ini sahabat Onyx ya, mantep banget loh. Namanya Monpera, monitoring online pelaporan gratifikasi. Luar biasa sahabat Onyx ya, dan nggak ketinggalan karena kita lagi di zaman era digital ya Bapak. Iya. Pasti ada sosial media atau mungkin kontak person yang bisa dihubungi, yang bisa di nomor satukan untuk pengaduan nih Bapak. Iya. Silakan. Kalau untuk WhatsApp-nya, nomor telepon yang bisa dihubungi Bapak? WhatsApp-nya ada di 0811 5925 151. Oke, sekali lagi Bapak silakan untuk WhatsApp-nya. 0811 5925 151. Dan untuk Instagram ada juga Bapak ya? Iya, jadi Instagramnya imigrasi_Balikpapan. Nah, itu kalau di Instagram cepat nggak Pak adminnya balesnya? Harus cepat, wajib cepat. Kalau nggak cepat? Karir ya sama teman bisa. Kamu mau balas apa enggak nih gitu? Ditungguin ini sudah gitu. Karena memang kanal-kanal media sosial kami itu selain untuk memberikan informasi juga ya untuk mendengarkan curhatan ya. Oke. Jadi memang di situ banyak sekali gitu. Setiap hari ada saja. Bahkan bukan hanya curhatan seputar keimigrasian, ada lagi yang lainnya gitu. Urusan jadi tidak bisa pulang gitu, terus belum vaksin dan sebagainya juga banyak ke kami. Bisa ya, Bapak. Tapi kami upayakan karena di kami juga ada namanya ruangan pengaduan atau ruangan Yankomas, pelayanan komunikasi masyarakat. Jadi kami menerimalah segala aduan, nanti juga kami akan langsung menghubungi instansi pemerintahan terkait gitu. Misalkan ada yang mengadukan, tapi bukan masalah keimigrasian gitu. Kami tetap terima itu, ada ruangannya kami siapkan khusus, nanti setelah kami data, kami akan serahkan gitu instansi yang mana. Oh ini ke instansi A ya kami serahkan ada untuk ini gitu untuk diselesaikan gitu. Jadi ya kita bersinergi lah gitu. Benar-benar. Jadi walaupun nggak tentang imigrasi nggak diabaikan Pak Iya, ya. betul. Nggak diabaikan tapi malah disalurkan loh sahabat Onyx luar biasa. Pokoknya jangan lupa di @imigrasi_Balikpapan ya sahabat Onyx, itu adminnya 24 jam standby soalnya dipantau sama Pak Raka langsung. Sudah centang biru, mantap. Bapak centang biru Pak? Sudah. Kok saya enggak ya Instagramnya? Oke, terakhir nih Bapak, mungkin final statement yang akan disampaikan untuk sahabat Onyx, gimana? Silahkan Bapak. Ya, untuk sahabat Onyx ya, silahkan datang ke kantor imigrasi Balikpapan dan Bapak dan Ibu, mungkin saudara-saudara, kakak, adik bisa merasakan pelayanan yang bisa kami berikan di kantor imigrasi Balikpapan. Dan kami juga berharap masukan, saran, atau kritik yang membangun sehingga kita ke depannya bisa lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Balikpapan ini. Oke, itu dia statement terakhir dari Pak Raka. Sahabat Onyx mau nanya-nanya atau mau nanya seputaran
imigrasi Kota Balikpapan, bisa langsung di @imigrasi_Balikpapan atau bisa juga melalui Instagram kita di @onyxradio887fm. Atau satu lagi, Mbak. Apa Bapak, silakan. Jadi di depan juga kami sudah mencantumkan nomor telepon. Nomor teleponnya sudah Nomor ada ya? telepon saya, para pejabat struktural ada. Nah itu dia, Jadi tinggal pilih silakan aja. langsung. Kalau mau tanya direct langsung silakan. Langsung Bapak ya. Iya. Kalau nih Pak Raka ada nomor teleponnya juga berarti Pak ya? Ada. Nah itu dia, langsung ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak Iya, Pak Raka, sama-sama, semoga sama-sama. selalu sehat. Amin, Nanti amin. next kita berarti podcast di atas ya Pak? Siap. Terima kasih sekali juga sahabat Onyx yang sudah stay dari tadi, yang udah mendengarkan dan juga udah mendapatkan informasi melalui inovasi layanan keimigrasian berintegritas menuju WBK 2021 dengan program-programnya ada namanya Easy Passport dan juga Si Bekantan. Luar biasa sahabat Onyx, jangan kemana-mana dan kamu harus tahu kalau Onyx Radio bakal mengembangkan apapun untuk kamu seputar informasi dan juga edukatif. Kalau gitu akhir kata Pak Raka dan saya pamit. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Selamat sore. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life.